Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 839, Kemenangan di Depan Mata. Semua orang kembali terbang menuju kota bulan merah. Setelah pertarungan sengit, Ruan Zimao akhirnya mengalahkan Dao Yusing. Namun, ia juga menghabiskan banyak tenaga. Dengan kembalinya Jiang Churan dan munculnya cahaya 3 warna, perhatian semua orang kembali fokus. Di bawah pengaturan Ning Keyue, Jiang Ruobing berhasil menggantikan pengantin palsu. Dengan kesal, ia langsung melepas kerudung merahnya. Ia duduk di samping dengan wajah muram, tidak berkata apapun. Tatapannya tajam mengarah ke Ruan Zimao di atas panggung. Ruan Zimao hanya bisa tersenyum pahit. Ia memalingkan wajah, lalu tanpa sengaja melihat Yun Xiao duduk di tribun, tepat di samping Ning Keyue. Ia tertegun sejenak. Yun Xiao tersenyum dan mengangguk ringan. Tatapan itu membuat Ruan Zimao merasa tenang. Ia menghela napas lega. Ruan Zimao menang. Apakah masih ada yang ingin menantang? Tanya Jiang Bieli. Zhu Shunqi melangkah perlahan ke atas panggung. Ia tersenyum tipis. Saudara Zimao, maaf. Kali ini aku akan memanfaatkan kesempatan. Ruan Zimao menatapnya dingin. Memanfaatkan kesempatan? Ia tertawa pelan. Aku khawatir kau justru akan mendapat masalah besar. Setelah berkata begitu, ia meminta waktu istirahat. Ia menelan beberapa pil dan duduk bersila untuk memulihkan napasnya. Ning Keyue bertanya pelan, menurutmu siapa yang akan menang? Seharusnya Ruan Zimao, jawab Yun Xiao santai. Kalau perkiraanku tidak meleset. Oh, kau cukup percaya padanya? Ruan Hongyu yang duduk di depan menoleh. Tatapannya dingin saat memandang Yun Xiao. Kau penguasa kota Yanwu, bukan? Ia tersenyum tipis. Aku cukup tertarik dengan caramu menyembuhkan kutukan di tubuh Ruomei. Yun Xiao tersenyum ringan. Ruan Zimao orang yang cerdas. Dia tidak akan bertindak tanpa keyakinan. Ia menatap ke arah panggung. Dia pasti sudah punya cara menghadapi Zhu Shunqi. Kalau tidak, Zhu Shunqi tidak akan berani naik sekarang. Ia lalu menambahkan dengan tenang. Soal teknik penyembuhan itu, maaf. Itu warisan keluarga. Aku tidak bisa membocorkannya. Orang-orang di sekitar mengangguk pelan. Mereka merasa penjelasan itu masuk akal. Ruan Hongyu mendengus dingin. Apa maksudmu? Seolah-olah Zimao menang karena trik. Ia menatap tajam. Semua orang di sini punya mata. Jangan bicara sembarangan. Ning Keyue langsung mendengus. Apa yang salah? Ia melirik sekeliling. Kenapa aku tidak melihat Bei Ming Lai Feng atau Cheng Hao Miao? Ucapan itu membuat Ruan Hongyu semakin kesal. Putriku adalah kecantikan nomor 1. Wajar kalau ada yang tidak berani ikut. Ia berkata dengan nada tajam. Lagi pula, dari 7 bintang, 5 pahlawan, dan 4 keajaiban generasi muda, sebagian besar sudah hadir. Kalau 1-2 orang tidak datang, apa itu berarti Zimao curang? Jiang Churan langsung merasa pusing. Ia mengangkat suara. Cukup. Diam. Kalau kalian terus berdebat, bagaimana orang lain bisa menonton pertandingan? Kedua wanita itu mendengus pelan. Mereka tidak berkata lagi, tapi jelas masih saling kesal. Jiang Churan kemudian melirik Yun Xiao. Tatapannya sedikit terkejut. Ia tampak terkesan dengan penilaian Yun Xiao. Sementara itu, di atas panggung, Ruan Zimao sudah selesai memulihkan diri. Dengan bantuan pil, kondisinya kembali mendekati puncak. Ia membuka mata perlahan. Tatapannya tajam. Saudara Shunqi, mari kita akhiri pertarungan ini di sini. Mata Zhu Shunqi langsung menyala. Aura tenangnya hilang seketika. Terserah kau. Begitu kata-kata itu keluar, Ruan Zimao langsung bergerak lebih dulu. Tekanan kuat menyebar. Energi di pedangnya mengalir seperti air musim gugur.
tenang di permukaan, tapi menyimpan kekuatan besar. Seperti gelombang yang siap menelan lawan. Sebagai pemimpin generasi muda wilayah timur, ia mewakili kekuatan puncak generasinya. Sementara Ju Shunqi adalah salah satu dari 4 keajaiban wilayah utara. Pertarungan ini bukan sekadar duel. Ini adalah benturan 2 kekuatan besar. Ju Shunqi tidak boleh kalah. Begitu juga Ruan Zimao. Api semangat bertarung menyala di mata Ju Shunqi. Ia mengedarkan energinya. Sebuah pedang merah menyala muncul di depannya. Percikan api memenuhi langit. Serangan itu langsung menghantam gelombang energi Ruan Zimao. 2 kekuatan berbeda bertabrakan. Getaran besar menyebar ke seluruh arena. Mata Ruan Zimao berkilat dingin. Menghadapi kekuatan benturan itu, dia berteriak, satu pedang meratakan sungai. Bayangan pedang yang dingin menyapu langit. Penghalang di atas ring langsung bersinar terang. Roh pedang di tangannya terbangun. Selaras dengan pikiran dan jiwanya, kekuatan itu mengalir tanpa hambatan. Pedang dan tubuhnya menyatu sempurna. Sorak kagum dari penonton pun terdengar di mana-mana. Dia benar-benar tidak mengerahkan seluruh kekuatannya saat melawan Lu Yusing tadi. Inilah kekuatan asli pemimpin 7 bintang wilayah timur. Luar biasa kuat. Mereka sudah melampaui generasi muda. Ini level tertinggi di benua ini. Di bawah tekanan Ruan Zimao, Ju Shunqi terdesak di setiap langkah. Namun, ia mengandalkan teknik gerakan aneh untuk bertahan di celah sempit. Ia terus menunggu kesempatan. Begitu Ruan Zimao lengah, ia akan langsung membalas. Dari waktu ke waktu, api juga menyembur keluar. Ning Keyue mengerutkan kening. Ju Shunqi ini cerdas. Dia tahu memanfaatkan kelebihan dan menutupi kelemahan. Tapi dia kurang berani. Kalau terus seperti ini, pertarungan bisa berlangsung sangat lama. Dengan kekuatan mereka, bahkan siang dan malam pun belum tentu selesai. Yun Xiao tersenyum tipis. Keberanian sering berujung buruk. Mereka berdua tipe yang berhitung. Kalau bertarung langsung, peluang Ju Shunqi lebih kecil. Jadi wajar dia memilih cara yang lebih aman. Lagi pula ini bukan sekadar duel biasa. Ada kepentingan besar di baliknya. Dia sedikit menyipitkan mata. Tapi Ruan Zimao tidak akan membiarkan ini berlarut-larut. Dia pasti punya cara. Ruan Hongyu sedikit terkejut. Tatapannya pada Yun Xiao berubah, ada kewaspadaan di sana. Di atas panggung, pedang Ki Ruan Zimao terus menari. Di tengah serangan bertubi-tubi, dia tertawa dingin. Saudara Kuaiki, apa kamu hanya bermain-main denganku? Seranganmu terlalu kuat. Aku tidak berani menerimanya secara langsung. Jadi aku mundur untuk mencari peluang, jawab Ju Shunqi sambil tersenyum. HMPH. Kalau tidak berani, kenapa tidak menyerah saja? Aku terlalu mencintai seni bela diri. Aku ingin melihat batas kekuatan 7 bintang. Kalau begitu, lihatlah sepuasnya. Tiba-tiba Ruan Zimao menarik kembali aura pedangnya. Di tangan kirinya muncul cermin gelombang surga. Ia mengangkatnya ke udara, dan aura luas langsung menyelimuti arena. Pemandangan di antara mereka berubah tak menentu. Formasi ilusi. Seru Ju Shunqi kaget. Bukankah ini biasanya dipakai untuk latihan? Meski bisa menyerang, seharusnya tidak banyak berpengaruh padaku. Kita lihat saja nanti, jawab Ruan Zimao sambil mencibir. Dataran luas. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berteriak. Aura pedang menyapu keluar, berlapis-lapis seperti gelombang tanpa akhir. Ribuan bayangan pedang muncul, bagaikan pasukan kuda yang berlari kencang, menghantam dari langit. Alis Ju Shunqi berkerut. Ia hendak menghindar dengan teknik gerakannya. Namun tiba-tiba ia tersentak. Kekuatan pedang itu terpecah menjadi ribuan bagian, menyerang dari segala arah. Semakin lama semakin banyak, jatuh seperti hujan deras. Keringat dingin mengalir di pipinya. Apakah ini ilusi? Yang lebih menakutkan, ia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Dalam sekejap, potensi Ju Shunqi meledak. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi pelangi cahaya, seperti awan berwarna-warni yang melintas di langit. Energi itu berkumpul di sekeliling tubuhnya, lalu ditebas kuat. Ledakan keras menggema. Kekuatan dasar Ju Shunqi sedikit lebih lemah.
Ia terpaksa mundur. Begitu serangan berhasil, tubuh Ruan Zimao berubah menjadi kabut hijau samar dan menghilang. Sosoknya lenyap di dalam formasi ilusi. Ekspresi Ju Shunqi akhirnya berubah. Keunggulan teknik gerakannya kini justru menjadi kelemahan. Di dalam formasi ilusi, ia sama sekali tidak bisa menangkap posisi Ruan Zimao, kecuali jika ia berhasil memecahkan cermin gelombang surga itu. Ia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Pedang Qi berputar mengelilingi tubuhnya. Ia bersiap mengeluarkan jurus pamungkas untuk menghancurkan formasi. Tiba-tiba, sebuah kaki turun dari langit dan menekan pedangnya. Ruan Zimao tertawa. Haha, akhirnya kamu mau serius juga? Saudara Zimao, bukankah tidak adil memakai harta seperti itu untuk melawanku? Ekspresi Ju Shunqi sedikit berubah. Adil? Ruan Zimao mencibir. Senjata tingkat tinggi juga bagian dari kekuatan seseorang. Pedang kembali ke tangannya dan langsung mengarah ke Ju Shunqi. Dalam sekejap, Ju Shunqi menuangkan energi asal ke dalam pedangnya hingga melesat ke udara. Pedang Qi melonjak tinggi, lalu bertabrakan keras. Ledakan menggema. Kekuatan pedang Ju Shunqi terpental. Qi dan darahnya bergetar hebat saat ia terdorong mundur. Ju Shunqi, ada banyak cara untuk mengalahkanmu. Tapi aku tidak punya kesabaran untuk berlama-lama. Suara Ruan Zimao menjadi dingin. Kita tentukan dengan satu pedang. Ia mulai tak sabar. Jika bisa melewati lawan di depannya, gelar juara sudah di tangan. Cahaya pedang di tangannya semakin cepat. Roh pedang dan pikirannya menyatu. Jari pedang Qian Kun terangkat ke atas. Satu pedang meratakan sungai. Wajah Ju Shunqi juga menjadi serius. Ia tahu, serangan ini tidak bisa dihindari. Potensi dalam tubuhnya meledak. Kekuatan pedangnya seperti hidup, meraung tanpa henti dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Ledakan demi ledakan terdengar. Dalam benturan terakhir, keduanya mengeluarkan jurus terkuat. Air dan api bertabrakan, berubah menjadi lautan pedang Qi yang mengamuk. Ilusi cermin gelombang surga pun hancur, dan energi kembali menghantam ring, mengguncang pertahanan hingga bergetar. Keduanya terpisah setelah satu serangan. Wajah mereka pucat. Ju Shunqi memuntahkan seteguk darah. Ia tersenyum pahit dan menggeleng. Kekuatanmu memang di atasku. Aku mengaku kalah. Darah juga menetes dari sudut mulut Ruan Zimao. Ia berkata dingin, aku tidak akan mengantarmu. Ju Shunqi menenangkan energi di tubuhnya, lalu perlahan turun dari panggung. Meski kalah, ia tetap mendapat tepuk tangan dan sorakan meriah. Ya, pertarungan seperti ini baru layak ditonton. Tanpa cermin gelombang surga, Ruan Zimao memang punya peluang lebih besar. Tapi belum tentu bisa menang secepat ini, ujar Ning Qiue sambil menganalisis. Kemenangan sudah di depan mata. Dia pasti tidak sabar, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Kalau bukan karena itu, dengan sifatnya, dia bisa saja terus bertarung sampai menang. Ning Qiue menatapnya dan menghela napas pelan. Selama kamu tidak naik panggung, kompetisi ini akan berakhir di sini. Ruobing murid kesayanganku. Sebenarnya aku lebih suka dia menikah denganmu. Yun Xiao menggeleng sambil tersenyum. Sepertinya aku tidak punya keberuntungan untuk itu. Lagi pula, aku mungkin tidak mampu. Ruan Zimao menang. Apakah masih ada yang ingin menantang? Seru Jiang Bieli. Suasana langsung hening. Meskipun Ruan Zimao terluka, kekuatan yang baru saja ia tunjukkan benar-benar menekan semua orang. Tak satu pun dari generasi muda berani maju. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.